Hai Bram, Bram here. Ini adalah hari ketiga gue setelah balik ke Jogja, setelah kemarin pulang ke Depok beberapa hari. Dan gue sebenarnya nggak tahu kenapa pulang ke Depok, karena gue selalu merasa gue punya fase dimana gue nggak tahu mau ngapain dan harus buat apa, which is maksudnya project apa atau gue mau buat karya apa lagi. Gue selalu ada di fase dimana gue nggak tahu harus ngapain, dan jawabannya kadang pulang. Dan kemarin gue akhirnya pulang. Ya, sebenarnya pulang kemarin sebenarnya juga agak membingungkan, karena sebenarnya setelah after KKN, which is Agustus, gue udah nggak punya project besar sampai Januari. Jadi ada 6 bulan itu gue free dan gue nggak pulang, gue mantap Jogja. Dan 2 bulan lagi, Maret besok itu kan udah Lebaran, which is gue biasanya pulang atau harus pulang, dan gue pulangnya malah Januari. Jadi membingungkan karena kenapa nggak setelah KKN atau nggak sekalian Maret, kenapa harus kemarin di tengah-tengah gitu, di tengah-tengah antara kenapa nggak sebelumnya atau kenapa nggak sekalian. Dan gue sebenarnya nanti niatnya mau buat satu video terpisah. Kenapa gue menyebutnya dengan stuck life moment, dimana kadang-kadang gue setelah ngerjain beberapa project karena gue hidup dari project ke project, dan kadang-kadang ada masanya gimana gue nggak tahu harus buat project apa lagi. Kadang-kadang jawabannya adalah pulang. Jadi nanti gue akan buat video lainnya, tapi video kali ini gue akan ngebahas tentang pulang kali ini dan dokumenter pribadi gue. Ini adalah segmen semacam kalau Ferry Urandi punya doku vlog buat pribadinya dia yang kemarin baru dia rilis tentang 2026 wishlistnya dia. Nah, ini adalah dokumenter pribadi gue tentang perjalanan pulang kali ini, yang sebenarnya nggak terlalu menyenangkan juga, nggak terlalu begitu menyenangkan juga sih. By the way, oke, frame-nya akan gue kayak gini karena nanti akan gue isi dengan foto-foto dan video-video mungkin. Ya, jadi gue mulai pulang itu sebenarnya mulai pulang setelah Pak Novian bilang bahwa beliau akan ke Thailand dan India untuk kepentingan akademiknya beliau. Dan diantara itu sampai tanggal 2, karena mulai semester tanggal 2 gue bingung mau ngapain. Ada beberapa minggu yang gue pikir kayaknya gue pulang aja, nggak tahu mau ngapain, tapi pulang. Gue pulang tanggal 14 Januari, which is the middle of month. Jadi runtutannya hari Rabu tanggal 14 gua pulang dari siang. Pokoknya gue diantar Lintang, sempat kita makan pringori dulu sebelum pulang, terus diantar ke terminal Yuwakan biasanya. Dan ini juga kenapa gue prefer bus ketimbang kereta, karena waktu awal maba tuh gue pernah naik kereta waktu almarhum Ustadz Khairul Mutakin meninggal. Gue buru-buru tiket paling cepat, akomodasi ya pasti kereta. Jadi waktu itu gue ambil kereta. Cuman keluarga kami tinggal di perbatasan Depok Bogor, which is kalau pakai kereta turun di Senen, transit lagi dari Senen pakai KRL ke Stadela atau enggak stasiun Pondok Rajab, yang which is dari stasiun Senen kereta harus transit ke Pondok Rajab sekitar 2 jaman lah. Jadi kalau sama bus, kalau dihitung-hitung akumulasi semuanya sama aja, dan nunggu kereta tuh males banget. Dan untungnya arah Bogor ya agak sepi, cuman capek aja untuk berpindah-pindah dari KRL, apalagi kalau barang-barangnya lumayan agak banyak. Belum di KRL kan pasti berdiri. Kalau bus gue pasti turun
sama Sultan Haji di Jati Jajar. Dari Jati Jajar kami bisa dijemput atau langsung pulang pakai Grab. Jadi lebih dekat aja dan lebih enak sih kadang-kadang. Terus gue sama Haji kereta tuh awal-awal aja, waktu awal masih maba, tapi mendekati semester ini gue sama Haji lebih prefer bus karena lebih dekat aja. Terus oke, gue akhirnya naik bus seperti biasa sih ke lewat bawah. Pokoknya hari Kamis gue datang, Kamis pagi subuh datang ke rumah. Seperti biasa ritual pagi kita kalau datang ke rumah pasti langsung makan. Meskipun ke Jogja gue nggak terbiasa dengan sarapan, gue memulai hari dengan sarapan. Sini kamar di sini. Ulang. Mana kita Dek hari ini Dek? MI. Hah? MI sih aja. MI, lu mau sekolah jam berapa ini? Udah telat. Jangan sampai belum. Jangan sampai lepas ya itunya. Pegangannya. Ya. Kalau lu sekarang kelas berapa Dek? 2. Kelas 2. Lu umurnya 9. 9 tahun. 90. Hah? 90. 90. Ya iya 9. Kau kelas berapa? Kelas 1? 2. Oh, kelas 2. Kamu punya Kak Dinda. Kan aku dikasih terus baterainya bocor. Saya punyamu. Iya. Kok bisa? Soalnya suka Dinda. Tiap aku mau mainin Vivo Android terus. Kamu pegel gak megangin ini? Hah? Enggak. Kamu lihat gak videomu yang di keluarga, yang di grup keluarga yang zaman dulu waktu masih kecil? Kenapa? Yang di YouTube ku? Iya. Hah? Lihat gak? Aku gak lihat YouTube kakak. Iya, yang video Judin ada di itu, yang Judin lagi main motor-motoran sama Judin ini. Oh, Lihat gak? yang kata aku lagi ngebuka motor ya? Iya, sama lagi ngadu-ngadu kolam ikan. Aduh, yang kata Kapit itu kakak. Apa? Kata Kapit itu kakak virus. Enggak, itu lu waktu itu masih ada. Lu lobster lu mana Dek? Dokter gua. Ah, Koit. hah? Mati. Koit? Mati. Kok bisa? Baru 2 bulan tapi karena Di- ada cupang mati tapi belum dibersihin. Apa? Diapain? Ada cupang mati tapi belum dibersihin. Oh, terus jadi Mati. dianya kena bangkainya. Iya. Oh, jadi mati. Dah, pegang sini. Pegang deh. Kamu diajarin siapa ngambil video orang? Pasti diajarin ngajain. Enggak. Hah? Kamu Enggak. sendiri? Iya. Lihat terus orang gede ya udah aku coba. Salim dulu sini. Terus siangnya itu tidur, sorenya ke rumah Cipreng, ketemu Alip, Gading, Alfi dan kawan-kawan. Terus kita ngopi-ngopi lah sama anak-anak Randy. Jumatnya siangnya Jumatan ke Hidayatullah, ke SD gua dulu. Nah, Jumat sore mama sama papa waktu itu pergi ke Jogja dan Solo. Jadi gua balik ke Depok,
mereka ke Jogja dan Solo. Sabtu pagi Dinda pulang karena Sabtu depannya dia jadi ketua acara di event sekolahnya dia. Jadi Sabtu depannya dia nggak mungkin bisa pulang. Dan kalau mau pulang tanggal 30 bisanya, which is gue udah kembali ke Jogja karena gue baliknya ke tanggal 27. Dinda pulang ke rumah dijemput Apis subuh-subuh. Apisnya langsung pergi ke Bogor ketemu pacarnya, dan gue seharian di rumah, mau istirahat aja di rumah. Kemudian minggunya itu karena Dinda cuma sehari doang di rumah biar bisa ketemu gue, karena minggu depannya nggak bisa. Terus minggu pagi Apis, Judin, sama Dinda berenang ke Paragon. Gue sama Jain di rumah aja. Pulang dari Paragon, gue nganter Dinda ke Man 4 Jakarta. Dan itu pertama kalinya gue berkendara naik motor ya ke Jakarta sendirian pakai motor nganter Dinda. Hah? Tahu kan? Hah? Hah? Kenapa? Ini gue biasa sama Lintang. Kenapa anjir? Kenapa Cok? Ini gue sama Lintang udah biasa kayak gini. Hilang aja sana. Dan kebetulan paginya waktu sebelum gua nganter Linda, kebetulan si Yudo ini lagi balik ke Jakarta. Dan pas banget gua hari itu lagi nganter Linda. Jadi gue dari Man 4 itu langsung ke arah Halim, ke Condet. Ketemu sama Yudo, ngobrol-ngobrol. Terus akhirnya ngomongin persiapan kami kira-kira ke Pulau Tidung yang tertunda karena cuaca. Itu kami sebenarnya gua, Malik sama Yudo pengen ke Tidung, tapi karena anginnya gede banget kami nggak jadi. Terus pulang dari Yudo Senin subuh Mama Papa pulang dari Jogja Solo, dan gua ini akhirnya gua dari dulu sering banget ngeliat si Mamas, sebenarnya sama Jambe kadang-kadang dia tuh selalu ke kedai teh di Bogor, namanya dulunya Kedai Makmur kalau nggak salah, sekarang jadi Teh Jaya Abadi. Gue tuh pengen banget ke sana, jadi jauh-jauh hari gue udah ngabarin si Akes untuk kita kayaknya ke sana deh. Akhirnya kami ke sana. Gue kira motoran, ternyata KRL-an. Dan tadinya kita bertiga, gue, Cipreng, Akes, terus ngajak Jul sama ngajak Jambek. Jadi kita berlima ke sana, ke Teh Jaya Abadi di Bogor. Kita Stadela, naik motor ke Stadela, dari Stadela ke stasiun Bogor, dari stasiun Bogor jalan kaki 5 menit 10 menit lah, deket. Yang tadinya sebenarnya emang gue ngajak Cipreng tuh ngajak biliar. Karena Cipreng sama Mas kan sering biliar di Margonda tuh. Gue ngecat aja kalau mau Margonda kalau mau biliar di Margonda aja gue, ntar gue pengen ikut soalnya. Terus Cipreng udah mending ke teh aja sekalian, soalnya depan tehnya itu ada biliar. Dan akhirnya kesampaian kami berlima. Menyenangkan sekali untuk kesana karena ngelihat kedai es tehnya ternyata homey dan minumannya banyak banget tehnya.
Kami berlima sampai agak maghriban. Terus kami main biliar. Habis main biliar dan langsung pulang. Jambek pisah kereta. Terus kami lanjut Stadela. Habis dari Stadela kita sempat makan ketoprak GDC-nya Janjek dulu, baru kita pulang. Sebenarnya gue shock karena untuk waktu yang cukup lama gue nggak naik kereta lagi ya, nggak naik KRL. Karena yang kalau KRL di Jogja, soalnya gue juga baru sekali, itu pun harganya 8.000. Gue kira harga 8.000 tuh udah paling murah. Ternyata di Jakarta untuk naik KRL harganya 3.000. Terus ternyata emang gue baru sadar bahwa dalam kehidupan gue di Jakarta, Depok dan sekitarnya, gue tuh jarang naik transportasi umum dan emang jalan jarang keluar aja, jarang ke Jakarta. Dan itu Senin, Selasanya akhirnya kami kumpul anak-anak Rendes Fos. Warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Hari ini, malam ini Randy lagi kumpul dulu, izin. Ini lagi pada pulang, pada selesai pulang dari kampusnya masing-masing gitu, dari Malang, dari Malaysia gitu-gitu. Halo Zul. Ya, yang di Depok, yang di Jogja, yang di Malang, semuanya ada di sini. Ya, yang lagi skripsian, yang banyak lah pokoknya. Jangan lupa ngopi, oke? Ada Fahmi, Fakih dan kawan-kawan. Sebelumnya Mama masakin ikan pindang kuning karena kami nggak jadi ke Pulau Tidung. Terus itu pokoknya Rendes Fos ngumpul lah 10 orang. Sebenarnya kami pengen ke Tehian, tapi Tehian tutup, kita geser ke warkop sebelahnya. Selasa cuma ngumpul-ngumpul. Rabu ini mulai masuk ke cuaca ekstrim Jakarta. Tadinya kami bertiga, gua, Ijung, Pakih sama Akyas pengen ke perpustakaan UIII. Mereka pengen revisian skripsi, gue juga pengen persiapan skripsi, tapi dari pagi tuh hujan banget. Nah ini hari Rabu ini awal mula cuaca ekstrim lah di Jakarta. Karena setelah hari Rabu itu cuaca ekstrim semua, dan semuanya di PJJ-in, pekerjaan dan pembelajaran jarak jauh, termasuk nanti Dinda pulang. Tapi Rabu pagi itu kami nggak jadi karena hujannya benar-benar terus dari pagi sampai siang, dan pagi siang sore pokoknya nggak berhenti. Malamnya gue udah ada janjian mau ketemu Keza Bayu Santoso. Nah, ini menyenangkan karena gue sebenarnya nggak pernah motoran sendirian ke daerah SCBD dan Blok M. Pasti kalau kesana antara ikut temen, kalau nggak naik mobil bareng Pak Ridwan, bareng bokap nyokap, atau lewat pakai trans waktu dulu banget. Tapi gue nggak pernah literally motoran yang sendirian kesana. Ini pertama kali, dan ketemu Geza, dia kebetulan lagi di Jakarta. Dia ada kerjaan lah di Jakarta, dia menginap di belakang Sensi. Anjay, keren tuh orang. Ketemu Geza bentar, terus ketemu kawannya dia, terus dia mau, kebetulan ada gua, jadi gua anterin dia mau ke markas, gue lupa, pokoknya ada perkumpulan pemuda NU lah di arah Condet, ke arah Condet kemarin. Jadi gue anterin Geza ke sana. Itu lewat markas Komika,
sama lewat markas USS. Tadinya kan bisa langsung lurus, tapi gue pengen agak muter sedikit karena jalan utama kota pasti macet banget, gue malas. Jadi gue agak muter dikit nggak apa-apa lewat kantor markas Komika yang kebetulan gue sebenarnya belum pernah lewat markas Komika. Terus di markas perkumpulan PBNU itu sebentar, setengah jam atau sejam gue lupa, terus gue pulang. Dan itu menyenangkan sekali karena pulangnya itu gue nyetel Spotify sepanjang jalan dan gak ngerekam apapun. Dan itu pokoknya dari Lenteng Agung, ujung Lenteng Agung sampai ke Depok, gue udah lumayan hafal jalannya. Udah bukan lumayan aja, udah hafal lah jalan, tinggal lurus doang. Nah, itu seru tuh malam-malam motoran pakai headset, pakai helm, nyetel lagu. Itu hari Rabu. Hari Kamis setelah keluar dan kemana-mana, Kamisnya istirahat saja di rumah. Kamu hari ini report MBG. Enak gak MBG-nya? Enak. Apa makan kau? Ayam suwir. Ayam suwir. Apa deh yang paling gak enak deh MBG deh? Yang paling gak enaknya. Kamu pernah keracunan gak? Enggak. Jangan bohong, kamu dibayar berapa? Enggak. Untuk dibilang nggak pernah keracunan? Enggak. Hah? Enggak pernah. Beneran nggak? Nggak, kamu disuruh diem sama gurunya? Enggak. Hah? Kelas berapa kamu? 2. Hah? Kelas 2 udah pinter bohong kamu? Ha? Enggak pernah keracunan. Siapa namanya? Izudin. Nama panjangnya? Izudin Akmal Ridwan. Lu main bola aja cupu le dari jauh. Santai le, santai. Ini sudah mulai hujan, sudah mulai hari kedua cuaca ekstrim. Nah hari Jumatnya juga hujan, dari pagi hujan, terus sholat Jumat. Nah karena hujan cuaca ekstrim inilah akhirnya Jumat siang ada pengumuman Dinda itu harus dijemput karena sekolahnya menerapkan PJJ juga. Jadi Jumat sore kami jemput Dinda ke Man 4 Jakarta pakai mobil bareng. Terus ke Man 4 kami sepulangnya kami ya ikut belanja bulanannya mama, terus pulang. Nah hari Jumat, hari Sabtu minggunya sebenarnya gue udah bilang ke teman-teman kalau gue akan full acara bersama keluarga di rumah atau jalan-jalan bersama keluarga. Hari Sabtunya kami sebenarnya jalan-jalan aja sih, kami ke Bogor, ke Sentul. Terus kayak biasa makan, terus pergi ke Sentul. 1, 2, 3, selamat datang di channel Dudin. Bantu. Kurang ajar emang. Dia nggak pantas jadi YouTuber guys emang. Loh, tadi di gunung. Agak malam akan ambil pulang kerja. Jadi kami sempat ke makan sate sama Kanabil, dibayarin Kanabil tuh. Terus hari Minggu pagi kami ke alun-alun Kanabil. Kebetulan dia nginep di rumah temennya jadi nggak ikut kami. Jadi kita menuju keluarga sehat. Mau ke mana? Alun-alun. Kita visi keluarga sehat.
2026. 2026. Oke. Yang paling sehat papanya. Enggak guys. Kalau jelek banget ya sekarang tuh. Agak jelek, izin. Tersangka. Kami kalau alun jalan-jalan aja sih, jalan-jalan biasa ke alun. Agak sorean gue sama papa keliling-keliling untuk belajar mobil, keliling-keliling di DC. Terus Sabtu sorenya itu gue sempat ketemu Cipreng, Akyas sama Babeh berarti sebelum pulang ke Jogja. Minggunya sempat ke Pais juga, karena dia punya usaha ayam cabai hijau, jadi gue mau nyobain. Terus Seninnya gue pulang, Senin sore gue pulang ke Jogja. Seperti biasa naik bus, karena kalau naik kereta males banget. Balik mau kuliah lagi. Pulang bentar dong, pulang kamu. Oke, aman. Kalau naik kereta dari rumah gue pasti kan grab dulu ke stasiun Stadion atau Pondok Rajak. Dari Pondok Rajak pasti ke Pasar Senen. Dari Pasar Senen nunggu kereta baru berangkat. Jadi lumayan agak lama, prefer bus. Terus nyampe hari Selasa pagi, nyampe dijemput Lintang. Itulah cerita pulang periode ini. Sebenarnya lumayan cukup menyenangkan karena bisa ketemu kawan-kawan Rendes Force, meskipun hitungannya 10 hari tuh cukup sebentar karena nggak sempat ke Ustadz Agus, nggak sempat ngisi acara di MG juga, nggak sempat ke mana-mana, nggak sempat cukup lama lah, dan nggak sempat ke Pulau Tidung karena cuacanya cukup deras. Tapi meskipun pulang yang sekarang nggak seperti pulang yang sebelumnya, yang akhirnya dapat insight atau dapat motivasi baru untuk berkarya. Karena biasanya kalau pulang pasti diundang, terus dapat insight baru, dapat bahan baru. Cukup menyenangkan karena ketemu banyak teman, ketemu Jogil dan kawan-kawan. Karena mungkin emang waktunya kurang tepat, dan karena emang gue pengen pulang untuk pulang aja, jadi lumayan oke sih. Dan banyak insight baru dan dapat banyak alasan baru untuk kembali berkarya di Jogja. Sebenarnya kamera ke kamu yang dari tadi. Enggak lah, nggak mungkin lah. Stres. Tadi dulu, kita connect mau dulu. Ya. Alun, bangun. Malamnya jangan. Itu. Ini kamera manjanginnya. Dek. Buat gue ya kan habis pasti beli apa? Enggak, gue mau tekan ambil. Gue kan ada akun Roblox gak kepake, gue mau jual di itemku. Di sini kita ada boba. Terus minta kopi. Minta. Sit rebus, mie ayam ceker, mie ayam bakso, es jagung. Apa itu? Es teh. Menjem. Kalau ini anak babi. Kalian harus nonton ya video aku full. Ya atau agak nge-lag. Mau. Makan tuh harus ada ini dia. Nah itu gua.
Kok dia makan duluan? Mereka makan duluan mah. Aku mau coba bobo. Aku mau coba bobo. Ada bobanya kan? Yang penting tapi enggak. Dek, dek, dek. Rumahannya bagus banget dah. tersangka kan apalagi dilakukan pelanggaran asasi manusia. Kita tuh nggak cocok videoin ya. Kesimpulan Kita video. Nggak usah video-video juga ada. Kita nggak cocok. termasuk skripsi yang Awas aja ya.